Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Materi di pertemuan kali ini masih melanjutkan di materi sebelumnya ya, yaitu bab 2 yang bagian A, dan sekarang di bagian B, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Di sini akan dibahas dua materi ya. Yang pertama, isi dan sistematika surat lamaran. Setidaknya ada 3 alasan seseorang mengirim surat lamaran kepada sebuah perusahaan, yaitu inisiatif sendiri, rekomendasi seseorang, dan iklan lowongan pekerjaan. Perbedaan alasan tersebut menyebabkan isi surat yang dibuat akan berbeda. Perhatikan paparan mengenai isi, sistematika, dan kebahasaan dalam surat lamaran berikut. Mohon diperhatikan ya, ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu isi. Bagian penting yang perlu dituliskan yakni sumber lowongan, posisi pekerjaan yang dilamar, identitas pelamar, kualifikasi yang dimiliki seperti pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, berbagai prestasi yang mendukung. Itu ya. Kemudian persyaratan yang diminta dan harapan pelamar itu harus ada di dalam bagian isi. Yang B, sistematika. Sistematika apa yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan? Yang pertama ada tanggal, lampiran, perihal, alamat, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama pengirim. Nah, itu semua sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang C itu bahasa ya. Bahasa dalam surat lamaran pekerjaan menggunakan ragam bahasa baku dengan ejaan dan kalimat yang efektif, bahasa yang santun, dan gaya persuasif. Itu semua harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Kenapa? Surat lamaran pekerjaan itu harus sesempurna mungkin, sebaik mungkin, dan sebagus mungkin, dan serapi mungkin, karena itu mewakili diri kita ketika kita ingin melamar di satu perusahaan, ya. Untuk sukses tidaknya dari sebuah surat lamaran itu, maka setelah surat lamarannya berhasil diterima, maka akan berlanjut ke jenjang berikutnya. Semoga mudah dipahami dan kalian bisa terapkan ya. Selanjutnya, bagian yang kedua membahas tentang ejaan dalam penulisan unsur-unsur surat lamaran. Yang pertama ada tanggal surat ya. Di situ ada contoh ya yang di kotak merah, bisa dilihat ya. Tanggal surat. Penulisan tanggal surat berkaitan dengan tempat dan tanggal surat itu dibuat. Penulisannya dimulai dengan nama kota yang ditulis menggunakan huruf awal kapital serta diikuti tanda koma. Selanjutnya, tanggal yang ditulis dengan angka, nama bulan tidak disingkat, dan diakhiri tahun yang ditulis lengkap dengan angka. Dilihat di situ dicontoh ya. Tempatnya Cilegon. Cilegon di situ kapital C-nya ya. Lalu diakhiri tanda koma. Lalu tanggal surat. Tanggalnya menggunakan angka 11 ya. Kemudian bulan menggunakan huruf, di situ Januari ya, yang kapital J-nya. Tidak boleh disingkat, harus jelas ya. Kemudian tahun di situ 2020 dengan menggunakan angka. Dan tidak ada tanda titik di akhir tanggal surat karena bukan kalimat. Mudah dipahami bukan? Harus diingat bahwa ketika menulis tanggal surat itu tidak ada menggunakan strip, garis miring, atau yang lainnya ya. Karena hanya menggunakan spasi ya. Tempat, koma, spasi, tanggal, spasi, bulan, spasi, tahun. Selanjutnya yang kedua, lampiran.
Dan yang ketiga itu perihal ya. Lampiran adalah sesuatu yang dilampirkan atau diikut sertakan pada surat tersebut. Lampiran berkaitan dengan berapa jumlah dokumen yang disertakan pada surat lamaran. Kata lampiran ditulis utuh, tidak disingkat menjadi LAMP titik. Itu salah ya. Setelah itu diikuti tanda titik 2 dan diakhiri jumlah dokumen yang dilampirkan. Lampiran tidak perlu ditulis apabila tidak ada dokumen yang disertakan pada surat lamaran tersebut. Lihat di contoh ya. Lampiran titik 2 5 lembar. L-nya kapital ya di lampiran. L di 5 kapital ya. Itu yang benar. Sedangkan contoh yang kedua LAMP titik kemudian titik 2 5 lembar itu salah ya. Karena LAMP titik itu salah, tidak boleh disingkat. Kemudian tidak boleh menggunakan angka tapi ditulis huruf ya. Contoh yang ketiga lampiran titik 2 0 itu juga tidak boleh. Kalau memang tidak ada berarti tidak usah ditulis. Kemudian contoh yang keempat lampiran titik 2 strip itu juga sama ya, salah. Kalau memang tidak ada tidak usah ditulis lampiran. Kemudian di perihal. Perihal, kata perihal itu bersinonim dengan kata hal yang menyatakan tentang atau mengenai. Jadi perihal menyatakan tentang apa isi surat tersebut. Dalam hal ini bagian perihal berisi tentang lamaran kerja atau permohonan menjadi karyawan. Kata perihal atau hal ditulis perihal atau hal ya, kapital di awal. Tidak disingkat menjadi hal titik, itu salah. Diikuti tanda titik 2 dan diakhiri perihal isi surat. Contoh dilihat di situ ya. Contoh yang pertama perihal itu masih benar ya. Dan contoh yang kedua hal itu juga masih benar karena diakhiri tanda titik 2 dua-duanya ya. Sedangkan yang ketiga contohnya adalah hal titik kemudian titik 2 lamaran kerja itu salah karena menggunakan titik di setelah kata hal ya. Bisa dipahami ya, bisa dilihat di situ di contoh. Semoga kalian bisa memahami. Mudah bukan? Yang keempat, alamat surat. Alamat surat adalah alamat tujuan atau alamat perusahaan yang akan dilamar. Penulisannya dimulai dengan YTH titik, tidak menggunakan kepada. Langsung diikuti nama jabatan kepala personalia atau direktur personalia. Kata sapaan bapak atau ibu boleh digunakan, tetapi harus diikuti nama, tidak disingkat dan tidak diikuti nama jabatan. Kata jalan ditulis lengkap, tidak disingkat seperti JLN atau JL ya, itu salah. Diikuti nama jalan dan angka nomor jalan. Kata nomor tidak perlu ditulis. Setiap baris tidak diakhiri tanda baca ya. Contoh. Yang pertama, YTH titik Direktur Personalia PT Jaya Mandiri Jalan Kencana Wungu 10, Jakarta 10 itu artinya nomor ya. Itu benar ya penulisannya, tidak menggunakan kepada. Nah, contoh yang kedua itu yang salah di bagian mana? Yaitu di bagian kata kepada dan YTH. Tidak boleh dua-duanya ditulis ya. Hanya menggunakan kata YTH titik Direktur Personalia, itu saja cukup ya. Kemudian contoh yang ketiga itu salah. Kenapa? Karena kata sapaan bapak tidak usah dituliskan ya. Kalau mau menulis kata sapaan itu harus menggunakan nama ya, nama jelasnya, tapi tidak diikuti nama jabatan ya, nama jelas, nama terangnya. Seperti yang dicontoh YTH titik Bapak Anugrah Jaya, S titik T titik, itu artinya sarjana teknik. PT Maju Jaya Abadi, penulisan PT tidak boleh diakhiri tanda titik ya, spasi saja. Kemudian Jalan Mawar 10, Jakarta. Nah, jalan ditulis jelas, tidak JLN atau JL.
Kemudian nomor 10, nomornya tidak usah ditulis, angka saja 10. Artinya itu sudah menandakan itu adalah nomor. Kemudian koma Jakarta tempatnya ya. Mudah dipahami kan? Jangan salah menulis. Perhatikan tanda bacanya, perhatikan hurufnya, penggunaan huruf kapitalnya. Semoga dapat dipahami. Yang kelima, salam pembuka. Ada beberapa salam yang sering digunakan dalam penulisan surat, seperti dengan hormat, salam takjim, salam sejahtera, dan lain-lain. Dalam surat lamaran, salam pembuka digunakan adalah dengan hormat, karena surat tersebut termasuk surat resmi. Salam pembuka ditulis dengan huruf pertama kapital dan diikuti tanda koma. Lihat dalam contoh ya, yang pertama, dengan hormat koma ya, D-nya saja yang kapital, itu benar. Contoh yang kedua, dengan hormat itu salah. Kenapa? D-nya tidak kapital dan tidak diakhiri tanda koma. Contoh yang ketiga, itu juga salah. Kenapa? Karena menggunakan titik, harusnya menggunakan koma ya. Sebagai contoh yang ditandai kotak merah, nah itu yang benar ya. Dengan hormat, D-nya kapital, H-nya kecil, kemudian diakhiri tanda koma. Yang keenam, pembuka surat atau paragraf pembuka. Paragraf pembuka surat lamaran disesuaikan dengan latar belakang penulisan surat lamaran tersebut. Apabila mengajukan lamaran berdasarkan iklan di media massa, si pelamar harus mencantumkan nama media, tanggal terbit, dan jenis pekerjaan yang dilamar. Penulisannya dapat dimulai dengan pernyataan sesuai dengan lowongan, sehubungan dengan iklan titik-titik, sesuai dengan lowongan titik-titik, atau berdasarkan iklan titik-titik. Hal ini berbeda dengan pengajuan atas inisiatif sendiri, yang penulisannya dapat dimulai dengan pernyataan, misalnya dengan ini titik-titik, dengan surat ini titik-titik, atau melalui surat ini titik-titik, dan lain-lain. Yaitu contoh yang inisiatif sendiri. Lebih mudah kalau inisiatif sendiri ya. Kalau itu dapat dari koran, lihat di dalam contoh nih ya. Ini yang di kotak merah ini adalah salam pembuka, paragraf pembuka atau pembuka surat berdasarkan iklan dari koran. Lihat di situ ya. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang saya baca di harian Kompas. Nah, ditulis ya, Kompas menggunakan huruf kapital dan dimiringkan ya, italic. Kemudian tanggal 9 Januari 2020, ini tanggal terbit korannya ya, atau media massanya, bahwa perusahaan Bapak sedang membuka lowongan kerja untuk bagian teknik mesin. Nah, ini jelas ada lowongan kerja di bagian teknik mesin. Sudah jelas kan? Semoga dapat dipahami ya. Nomor 7, paragraf isi. Di dalam paragraf isi itu terdapat pernyataan maksud, identitas pelamar, dan kualifikasi pelamar, serta menyatakan lampiran. Nah ya, di situ ada 4 kotak yang dimerahkan ya, yang ditandai merah. Nah, kotak yang pertama itu adalah maksudnya ya. Maksudnya untuk apa membuat surat di sini? Dilihat di situ ya. Ada kalimat, melalui surat lamaran ini saya mengajukan diri untuk melamar kerja di perusahaan yang Bapak pimpin sebagai teknik mesin. Sudah jelas di situ ya pernyataan maksudnya. Nah, di kotak yang kedua itu identitas pelamar. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Dilihat ya di situ ya. Ibu di sini menambahkan nomor telepon ya. Di sini nama di sini huruf kecil semuanya ya. Kemudian titik 2.
Kemudian Eka Angelita, nah itu kapital hanya di awal saja. Kemudian tempat, koma, tanggal lahir, titik 2. Tempat, koma, tanggal lahir, titik 2 itu yang benar ya. Jangan ditulis tempat, garis miring, atau tempat, spasi, atau tempat, strip, tanggal lahir, itu salah ya. Penulisannya itu tempat, koma, tanggal lahir, spasi, titik 2 ya. Nah itu baru tempatnya di mana di Serang, 12 April 1988, itu penulisannya yang benar ya. Kemudian ada alamat di situ, nama, alamat, pendidikan, telepon, semuanya menggunakan huruf kecil. Kenapa menggunakan huruf kecil? Karena di awal kata itu lihat, berikut ini adalah data diri saya, titik 2. Kalau di situ titik 2 berarti melanjutkannya, menuliskannya huruf kecil ya, kecuali di situ data diri saya, titik. Nah baru selanjutnya itu awal katanya kapital, paham ya? Selanjutnya di kotak merah yang ketiga dilihat itu adalah bagian dari kualifikasi pelamar ya. Di situ ada kalimat begini, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, kiranya saya memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan karena saya sangat berpengalaman di bidang tersebut. Nah, itu menandakan bahwa si pelamar itu sesuai kualifikasinya ya. Kualifikasi yang diminta perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang melamar. Kemudian di kotak yang keempat itu adalah bagian dari lampiran. Nah, dalam lampiran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Bisa dilihat di situ ya, ada daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, transkrip nilai, fotokopi kartu tanda pencari kerja, SKCK, sertifikat. Ini maksudnya sertifikat pengalaman ya. Kemudian ada surat pengalaman kerja, kemudian foto. Nah itu termasuk ke dalam lampiran. Kedelapan itu penutup surat. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup surat haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju ya. Jadi harus antusias, itu di bagian penutup ya, harus terlihat. Nah, di bagian penutup surat berisi harapan atau ucapan terima kasih. Huruf pertama pada kata sapaan harus menggunakan huruf kapital. Contoh ya, atas perhatian Bapak garis miring Ibu, saya mengucapkan terima kasih, titik. Contoh yang kedua, atas perhatian saudara, saya mengucapkan terima kasih, titik. Di situ ada kata saudara ya, sapaan, S-nya yang kapital itu benar ya. Contoh yang yang ketiga, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih, titik. Itu salah. Kenapa? Di situ ada kata perhatiannya. Nya di situ bukan untuk sapaan ya. Jadi salah. Contoh yang keempat, atas perhatian Bapak garis miring Ibu, saya haturkan banyak terima kasih. Di situ kurang efektif ya, karena ada kata haturkan banyak terima kasih. Jadi tidak efektif. Nah, jika di dalam contoh yang kotak merah itu lihat ya, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Di situ atas perhatian Bapak ya, berarti ada sapaan. Lihat B-nya kapital kan Bapaknya. Nah, itu sudah benar ya contohnya. Kesembilan, salam penutup.
Jika di awal ada salam pembuka, tentulah di akhir salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun dan penghormatan ya. Di salam penutup pada surat lamaran menggunakan pernyataan yang resmi, yaitu hormat saya diikuti tanda koma. Lihat di dalam contoh ya. Hormat saya itu hanya kapital S-nya kecil lalu diakhiri tanda koma, itu yang benar. Ke-10 yaitu tanda tangan dan nama pelamar. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat. Kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap ya. Huruf pertama pada setiap kata nama pelamar ditulis dengan huruf kapital. Bukan huruf kapital semua, tidak di dalam tanda kurung dan tidak di garis bawah. Lihat di dalam contoh ya. Maria Sharapova itu benar, M-nya kapital, S-nya kapital ya. Kemudian yang kedua itu salah. Maria Sharapova di dalam kurung ya, dan S-nya juga kecil setelah yang kedua. Nama yang pertama kemudian nama yang kedua, nama atau nama kepanjangan itu S-nya kecil, itu salah. Kemudian contoh yang ketiga, Maria Sharapova itu huruf kapital semua, kemudian di garis bawah, jadi itu salah ya. Yang benar itu contoh ada nama Eka Angelita, E dan E-nya saja yang kapital. Dan jangan lupa dibubuhkan tanda tangan.